Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam acara pembelajaran tema 8. Anak-anak, bagaimana keadaan hari ini? Semua sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, agar kita dalam keadaan happy. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran tema 8, yaitu tentang daur air. Nah, anak-anak, materi tema 8 yang akan kita bahas adalah yang pertama, tentang pengertian daur air. Kedua, tentang proses daur air. Yang ketiga, kegiatan manusia yang mempengaruhi tentang daur air. Dan yang terakhir, cara kita menjaga kelestarian daur air. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, yuk, tentang pengertian daur air. Kalian masih ingat anak-anak apa artinya daur air sendiri? Yuk, tolong diingat-ingat. Apa itu daur air? Daur air itu sama artinya dengan siklus air. Kemudian, dari pengertian daur air sendiri adalah siklus atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Itu adalah pengertian dari daur air. Nah, anak-anak, proses daur air itu akan dimulai dari evaporasi. Apa itu evaporasi? Coba siapa yang masih ingat? Nah, yuk kita mengingat kembali apa itu evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air sungai, air laut, air danau, air sawah. Itu disebut dengan evaporasi. Kemudian yang kedua, yaitu transpirasi. Nah, apa itu transpirasi? Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu kalau kena panas matahari akan menguap. Kemudian yang ketiga, yaitu kondensasi. Kondensasi artinya uap air yang tadi berasal dari evaporasi, dari transpirasi, itu akan naik ke atas, ke atmosfer, dan dalam ketinggian tertentu akan berubah menjadi es. Kemudian yang keempat, yaitu pengendapan atau presipitasi. Yuk, siapa masih ingat lagi tentang pengendapan, presipitasi? Siapa yang masih ingat? Coba diingat-ingat, apa itu? Ya, presipitasi adalah awan yang berasal dari uap air tadi yang telah terkondensasi. Kemudian akan turun ke bumi sebagai hujan. Kemudian yang kelima adalah limpasan. Bahwa air hujan tadi itu akan mengalir dari ketinggian ke tempat yang rendah. Misalnya, yaitu air itu mengalir melalui sungai, melalui got, kemudian air itu menuju ke danau, menuju ke laut, kemudian menuju ke samudra. Kemudian yang terakhir, yaitu tahap infiltrasi. Anak-anak, bahwa air yang berasal dari hujan tadi
tidak semuanya akan mengalir ke laut, ke samudra, tetapi ada sebagian yang akan meresap ke dalam tanah. Nah, air yang meresap ke dalam tanah itu yang disebut dengan infiltrasi. Anak-anak, selanjutnya adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Kegiatan apa sih yang bisa mempengaruhi daur air? Yang pertama adalah tentang penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar itu dapat mempengaruhi daur air. Karena apa? Karena penebangan pohon secara liar itu akan mengurangi laju penyerapan CO2 yang dilakukan oleh pohon tersebut secara drastis, yang mengakibatkan penumpukan CO2 di atmosfer. Penumpukan CO2 di atmosfer itu akan menyebabkan panas matahari yang dipantulkan ke bumi akan meningkat suhunya, yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global itu juga akan berdampak pada evaporasi dan kondensasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penebangan pohon secara liar, itu juga akan menimbulkan banjir. Karena apa? Bahwa hutan itu dapat menyimpan air yang ada di akar. Kegiatan yang kedua adalah pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan itu adalah kegiatan yang bisa berdampak buruk pada daur air. Karena apa? Pengaspalan jalan itu akan menutup tanah sehingga air tidak bisa meresap ke dalam tanah karena tertutup oleh aspal. Yang ketiga adalah pembangunan gedung-gedung. Kalian bisa memperhatikan di sekitar kita banyak gedung-gedung bertingkat. Kalian tahu bahwa pada awalnya sebelum gedung-gedung itu ada, itu adalah sawah, hutan yang bisa membantu penyerapan air, yang bisa dapat menyerap air. Tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang berdiri, itu mengakibatkan penyerapan air berkurang. Nah, yang terakhir yaitu tentang cara menjaga kelestarian daur air. Daur air perlu kita jaga supaya air itu tetap lestari, ada, dan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kira-kira apa ya cara menjaga kelestarian daur air? Kita lihat ini, gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar keran. Kalian bisa memberi contoh cara menjaga kelestarian daur air yang ada hubungannya dengan keran? Ya, salah satunya adalah kita harus bisa memanfaatkan air yang ada dengan bijaksana. Misalnya dengan cara mematikan keran kalau bak mandi sudah penuh. Yang kedua, kita
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian lihat anak-anak gambar tersebut? Itu gambar apa coba? Ya, gambar hiu yang makan plastik. Kalian bisa bayangkan kalau hiu makan plastik, apa jadinya? Ya, pastinya akan mati karena bukan makanannya. Mengapa hiu bisa makan plastik? Semua itu karena kecerobohan kita, kecerobohan manusia. Karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Kita membuang sampah sembarang. Kita membuang sampah di laut. Sehingga laut menjadi kotor. Laut bukan bersih lagi, tetapi banyak sampah. Sementara di laut itu banyak hewan-hewan yang harus hidup dengan baik, bukan dengan sampah. Maka akibatnya makanan yang dia makan adalah sampah. Nah, itu adalah yang perlu kita hindari. Jadi, kita harus menjaga daur air dengan cara menggunakan air sebijak mungkin. Itu yang pertama, mematikan keran kalau bak sudah penuh. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai, ke laut, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, bisa kita ingat kembali, sehingga kita bisa memahami pada materi tema 8. Oke? Selamat siang, sampai ketemu. Tuhan memberkati. Amin.